Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya bagikan kisah nyata pengamal sholawat Wahidiyah. Redaksi sholawatnya Ya Sayyidi Ya Rasulullah, yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasul Allah. Namun di lembaran sholawat Wahidiyah itu banyak bacaan yang panjang-panjang, tapi bagi yang pemula cukup sholawat pendek itu saja ya. Itu tetap dahsyat karena belasan tahun yang lalu istri saya juga beberapa tahun lalu sudah membuktikan, dan beberapa di antaranya sudah saya ceritakan tentang mimpi-mimpi tentang sholawat tersebut, keutamaan sholawat Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Malam ini saya bagikan kisah nyata seorang yang mana orang tuanya itu adalah salah satu pejuang yang menyebarkan sholawat Wahidiyah di kota Surabaya. Dulu saat saya masih bekerja kos di Surabaya, mengamalkan sholawat Ya Sayyidi Ya Rasulullah niatnya supaya cepat jodoh, bukan untuk berspiritual seperti orang-orang. Tidak ada niatan untuk bermakrifat kepada Allah, hakikat tidak ada. Namun dalam perjalanannya mengalami kegoiban, beberapa di antaranya tempo hari sudah saya posting. Sampah 2 truk yang biasanya tercium baunya jarak belasan meter tidak tercium baunya, padahal belum ada corona, tidak lagi pilek. Saya dekati dengan jarak dekat, itu tidak tercium bau busuknya. Bahkan beberapa tempat yang Allah buktikan selain truk tersebut. Kemudian kegoiban yang lain yang tidak perlu saya ceritakan semua. Dengan kejadian itu saya bertanya kepada salah satu orang yang diberikan wewenang untuk mensyiarkan sholawat tersebut di kota Surabaya, kebetulan dekat dengan kosan saya waktu itu. Akhirnya saya ke rumah beliau, selisih 1 gang dengan kos-kosan saya. Saya menanyakan kepada bapaknya si orang yang diizinkan menyebarkan sholawat tersebut. Beliau tidak bisa menjawab karena tidak mengalami. Nah akhirnya ya sudah, kita ngomong pada hal-hal yang agama yang lain. Kemudian saya berdua dengan anaknya ngomong degerai HP tempat dia berjualan di depan rumahnya. Kemudian anaknya itu mengisahkan pengalaman spiritual dengan sholawat itu. Tapi saya tidak tahu versi sholawat yang pendek atau yang panjang yang dia baca, karena ini sudah belasan tahun yang lalu, mungkin sekitar belasan tahun ya diberitahu kepada saya itu. Jadi saya lupa kisah detailnya. Cuman yang saya ingat, beliau itu menambahkan puasa, meminimalisir makan, meminimalisir macam-macam makanan, meminimalisir jumlah air. Hal itu terkait dengan sabda Nabi Muhammad bahwa ada anjuran bagi Bani Adam, anak manusia itu makan beberapa suap saja untuk menegakkan anggota tubuhnya, tulang punggungnya. Nah dalilnya itu. Cuman kalau misalkan istilahnya berbeda dengan tekstual hadisnya. Akhirnya dia cerita mengalami kegoiban yang di luar nalar, yang gak pernah dialami. Dia kaget. Hal ini bukan mimpi, bukan dalam keadaan merem, tapi menjalani aktivitas sehari-hari, di siang hari bahkan. Ketika bonceng dengan bapaknya di siang hari, bapaknya itu yang mengendarai motor itu, anaknya ini bonceng, anaknya sudah dewasa. Kemudian anaknya ini diperlihatkan orang-orang sudah meninggal di jalanan itu. Ada yang kepalanya putus, tangannya putus, pokoknya bergelimpangan seperti orang-orang yang celaka karena kecelakaan. Nah semua itu minta tolong, tapi beliau pura-pura gak lihat. Khawatirnya diajak ngomong sama mereka. Bapaknya gak ngelihat itu, cuma anaknya ini yang ngelihat. Jadi selama perjalanan dia takut.
Itu di siang bolong, di siang hari. Kemudian kejadian yang lain dia ceritakan juga ketika melintasi pekuburan di Taman Makam Pahlawan, Jalan Maijen Sungkono, Surabaya Barat. Beliau itu dihadang sama seorang ya, yang mengajaknya ke kuburan. Ini juga di siang hari, bukan malam-malam. Tapi orang lain seperti nggak melihat tentang orang tadi itu. Hanya bisa dilihat oleh orang yang ngajak saya bicara ini, yang ceritanya, pengalamannya. Diajaklah ke kuburan seseorang yang tidak dikenal, nunjuk. Ya, nunjuk, seingat saya dia cerita terdengar suara disiksa. Dia ngasih alamat. Jadi orang yang nunjukin itu nggak ngomong sama sekali. Nunjukin kuburan ini lagi disiksa, dia ngasih alamat, kemudian orang yang menceritakan pengalamannya kepada saya itu menuju alamat yang diberikan orang yang tidak dikenal itu. Ternyata setelah nyampe ke lokasi alamat yang diberikan orang yang tidak dikenal itu rumah temennya, teman sekolahnya dulu. Wah, ini rumah teman dia, teman saya. Cuman karena ini adalah masalah kegoiban, takutnya dia dianggap gila, pura-pura saja dia silaturahim, ngomong hal-hal biasa, nanya kabar, kemudian menanyakan apakah ada kerabat kamu, ya, keluarga kamu yang dikuburkan di Taman Makam Pahlawan. Ternyata temannya ngomong, ada kakeknya. Akhirnya si pemuda ini mengatakan kepada temannya itu, ya, doain. Nah, jadi cuma menganjurkan sebatas itu saja kepada temannya. Tidak cerita secara gamblang bahwa ada makhluk yang tidak dikenal mengajak ke kuburan, nunjukin itu lagi disiksa, takutnya nanti tersinggung atau bagaimana. Jadi cuma memberikan kode-kode supaya didoakan. Jadi akhirnya dia pulang. Dia juga cerita ketika menjaga konter HP-nya itu ada orang yang jalan tapi tanpa kepala. Nah, ini melayang. Nah, itu sangat jelas sekali di depannya dia. Dia ketakutan. Akhirnya dia tidak lagi mengamalkan sholawat itu dengan jumlah yang banyak. Dia tuh melakukan di saat malam. Niat betul. Seingat saya tuh jam 11 malam, mungkin sekitar 3 jam. Kalau saya kan nganjurin kepada orang-orang yang minta bimbingan saya cukup setengah jam, 30 menit, seperti yang ada di lembaran Wahidiyah itu. Nah, hal ini seperti apa maksudnya? Kenapa kok bisa begitu, saudara-saudariku? Perlu diketahui, rajanya para wali Allah yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, orang-orang yang mengamalkan ilmunya itu Allah ajak ke dalam alam gaib. Kenapa? Ya, menjadi suatu hal yang wajar. Allah kita itu maha gaib, sudah otomatis. Orang yang mengamalkan itu diberikan tanda-tanda kebesaran Allah, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah tuh bisa dengan mudah menampilkan apapun yang belum pernah dilihat oleh manusia. Nah, makanya di sini kalau misalkan riyadhah atau latihan untuk bersuluk, niatnya jangan untuk dapat kesaktian, jangan untuk mendapat kedudukan spiritual, ya, itu untuk keperluan sendiri. Seperti yang dikatakan Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Ahkam, jika para salik itu melakukan suatu amalan tapi dia menginginkan suatu kedudukan, maka dia belum benar ibadahnya kepada Allah, belum murni, belum mengabdi kepada Allah, melainkan itu hanya untuk kepentingan dia sendiri. Belum dijadikan sebagai abdi Allah. Makanya Allah berikan tunjuk suatu kejadian-kejadian yang mengagetkan orang-orang tersebut yang niatnya itu harus benar, karena Nabi Muhammad bersabda, amal itu tergantung niatnya. Jadi niatkan lillahi ta'ala, maka nantinya akan dapat kemuliaan-kemuliaan. Nah, kejadian tadi itu namanya kasyaf hissi. Orang kalau tidak berguru nanti bisa terjerembab kepada keperdukunan, kepada kesyirikan, merasa hebat, ujub, akhirnya dia terperosok dengan alam-alam gaib. Nah, jadi kalau orang seperti itu masih belum selamat, hal itu dikatakan seorang wali Allah, guru kumpul, orang yang sudah selamat itu ada di kasyaf maknawi. Dia sudah melihat asma-asma Allah, sifat-sifat Allah, af'al Allah terhadap segala sesuatu Allah ciptakan. Dia mengagungkan Allah ketika musyahadah, samudera penyaksian. Semoga kisah nyata ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.